Haduh, di race terakhir di Motegi, gue terlalu percaya diri. Jadinya gue sedikit menabrak Peko dan gue terjatuh di lap-lap awal Motegi. Sayang sekali ya, harusnya gue itu bisa menang karena gue mendapatkan settingan yang sangat pas. Apalagi di Motegi ini para pemimpin petinggi Yamaha ya hadir untuk menyaksikan gue balapan. Oke, ini gue berbicara dengan teknisi untuk mengembangkan engine power. Fokus di engine power karena gue merasa sangat-sangat tertinggal. Kita bisa lihat di situ di Motegi gue finish di posisi kelima. Padahal betul-betul gue udah sangat percaya diri di Motegi. Oke, kita akan berangkat ke Indonesia. Salah satu track yang gue suka dan sosok lah trikinya. Ada bagian-bagian di mana track ini susah lah gitu. Apalagi di bagian akhir, di sektor akhir itu lumayan tricky untuk di sirkuit Mandalika ini. Ya dengan view yang sangat indah, cantik gitu kan. Dengan keunggulan Indonesia memiliki alam yang luar biasa. Para pembalap pasti sangat happy dibawa ke Indonesia, apalagi bisa sambil liburan gitu. Ya sebelahnya pantai, terus langsung balapan gitu. Oke, sebelumnya gue melakukan sesi praktis untuk mendapatkan settingan yang pas dan gue berhasil melaju langsung ke kualifikasi kedua. Jorge Martin dan Pedro Acosta berasal dari Q1. Biasa berjibaku dulu dengan para pembalap-pembalap bawah. Ya, untungnya gue tidak harus berjibaku di bawah ya, karena itu lumayan menguras tenaga. Seperti biasa untuk ban itu menggunakan soft di sesi kualifikasi, dan ini untuk sebelum run terakhir gue mencatatkan waktu 1:30.547, masih di bawah para duo Ducati. Dan ini untuk last run gue meraih waktu yang lebih cepat dari sebelumnya. Ya mendekat tipis lah, cuman gak apa, masih bisa bertahan di posisi ketiga. Dan gue tahu batasan motor gue di Mandalika sampai mana. Dari posisi 4 itu lumayan ya, jauh itu jaraknya 0,673, 0,7. Sedangkan gua bisa mendekati waktu para pembalap Ducati ini nih yang betul-betul sangat superior. Oke, kita akan lanjut ke sprint race, dan sprint race ini hanya highlight saja. Ya, hujan ya. Mungkin pawangnya Barara ini kurang handal untuk sprint, atau mungkin bayarannya tidak sprint, hanya untuk race gitu. Mungkin kan. Tapi sayang sekali gue mendapatkan musibah di sprint Mandalika ini. Ya, gue terjatuh dan motor sedikit rusak, jadi susah dikendalikan. Dan gua itu mendapatkan long lap penalty di sini ya. Jadi penalti yang gua tadi raih bukan penalti sih, lebih ke peringatan. Ya itu mulai lagi di satu, karena kalian tahu lah, gua kan sering banget kena peringatan di game ini. Jadi sangat aneh kalau gua baru melakukan kesalahan gitu. Oke, gue finish di posisi ke-17 tanpa meraih 1 poin pun. Tapi syukuri saja karena kita tahu batasan motor ini di ketika hujan. Dan hasil sprint itu bisa menjadi masukan selanjutnya untuk para mekanik.
Oke, untuk race di Mandalika ini mendung. Ya, ada kemungkinan hujan, tapi semoga saja tidak ya, karena kalau hujan itu sangat sulit dikendarai. Ada sedikit matahari, cuman ya selebihnya mendung lah. Apalagi dengan kondisi trek yang di pinggir pantai seperti ini, sudah sangat pasti. Kok sudah sangat pasti ya? Sudah pasti agak berbahaya ketika hujan. Dan kondisi trek pun di sini panas, 41 derajat guys, makanya gue pakai hard medium. Oke, semua pembalap bersiap untuk melakukan start di Mandalika. Kita lihat apakah gue bisa berhasil langsung menyalip. Here we go, tidak, sayang sekali. Dari ini gue mengganti kamera dulu karena tidak enak ya kalau terlalu zoom in gitu. Oke, sayang sekali gue melakukan start yang buruk dan langsung disalip oleh para pembalap-pembalap. Apalagi Quartararo ini adalah salah satu pet gue ya, jadi gue harus finish posisi dia. Oke, gue sementara posisi kelima dan Martin sedikit agresif, tetapi untung saja dia melakukan sedikit kesalahan dan memberikan ruang kepada gue. Gue sudah ada di belakang Quartararo dan Alex. Gue turun 2 posisi dan Marc Marquez plus Pecco masih bertahan di posisi masing-masing. Terlihat Alex dan Quartararo sangat bersemangat untuk mengejar mereka berdua. Ya, samalah kayak gue gitu. Oke, heartbreaking dari Rivan dan melakukan gas lebih awal jadinya melebar. Martin mencoba untuk mendekat. Mendekatnya dengan cara licik ya Martin ya. Itu sangat tidak baik dan tidak bisa dicontoh guys. Martin harus kena peringatan seperti itu. Dan tidak ternyata guys, tidak kena peringatan. Anjir. Oke, saat terakhir menuju tikungan akhir, gua menyalip 3 pembalap sekaligus sampai Pecco, gila keren sekali. Dan Pecco berhasil mempertahankan posisinya. Itu suatu performa yang luar biasa dari Rivan ya. Di sektor terakhir seperti itu bisa-bisanya mencuri celah dari 3 pembalap depan. Tapi tadi sebelumnya itu agak jauh gitu. Tapi kita kita fokus untuk mengejar Pecco dan mengejar Marc Marquez. Sayang sekali gua agak melebar dan Quartararo hampir saja untuk merebut posisi gua masuk dari inside line. Dan gua agak sedikit melebar dari racing line. Melebar mungkin ya lebih ke area lebih sempit ya di racing line, jadi gue tidak mendapatkan momentum yang pas. Nah, di salah satu bagian ini itu gue sangat suka tapi lumayan tricky karena kalau tidak mendapatkan momentum di akselerasinya, wah itu kerepotan lah. Jadi menjauh kayak barusan yang gue harusnya bisa pas dan Quartararo hampir saja menyalip gue. Martin memanfaatkan celah dari Quartararo yang menahan diri menyalip gua dan gua agak sedikit slip di bagian belakang. Hampir saja Martin untuk menyalip kedua pembalap. Tapi Martin berhasil untuk menyalip Quartararo dan menyalip gua dari inside line. Apakah Rivan bisa? Sayang sekali. Untung saja ada rewind. Nah, di bagian terakhir ini itu lumayan tricky guys. Jadi pengereman itu sambil belok kanan kan. Jadi itu sangat-sangat susah lah. Harus diatur si rem-remnya itu. Dan kita lihat di sini Martin berhasil menyalip dan langsung menjauh. Selisih dengan Marc Marquez itu 1,9 dengan Martin 0,4 dan gua sayang dengan menggunakan cara licik ya guys dan langsung mendapatkan peringatan dari stewards. Itu tidak boleh guys, itu tidak boleh dicontoh karena lumayan lah. Gua sangat berambisi untuk meraih hasil yang lebih baik daripada Pecco karena di akhir race ini poin gua sama Pecco itu sudah sangat dekat.
Apalagi di sprint kemarin, gue betul-betul tidak mendapatkan poin, sedangkan Peko itu mendapatkan. Jadi betul-betul gue harus banget untuk podium di sini gitu. Ya di belakang Peko tipis-tipis lah, nggak apa-apa. Kalau bisa di depan Peko gitu. Agak sedikit melebar dan terjadi slip dan terkena lagi peringatan karena sedikit cutting corner dan gua sedikit melebar. Martin berhasil menyalip dari sisi paling dalam dan gua berhasil mempertahankan dari sisi luar. Oke, menuju garis finish, menuju lap keempat dan gua meraih waktu 1:31.086 masih di belakang Marc Marquez. Padahal di kualifikasi itu gua bisa 1:30 ya. Tapi kenapa di main race itu malah kesulitan? Kenapa gitu? Dan yang gua raih waktu barusan itu hasil dari cutting. Makanya gak bisa tuh, aneh juga ngalahin waktu Marquez. Pertanyaan banget ini, kenapa gua gitu? Apakah gua terkena santet di Indonesia? Tidak tahu ya guys. Oke, menuju 3 lap terakhir. Ini adalah race Mandalika dan untuk sementara gua tersalip poinnya oleh Peko dengan selisih 4 dan Marc Marquez itu mendekat poinnya menjadi selisih 70, lalu ada Martin di belakangnya 125. Dan gua akan balik lagi voice over di bagian terakhir. Jadi selamat menyaksikan. Gue sudah di posisi kedua mendekat sang juara dunia yang tadi mendapatkan peringatan karena
ada sedikit keagresifan dari gua dan sayang sekali guys, sudah menuju penghujung lap seperti ini gua mendapatkan penalti. Haduh, haduh, haduh. Padahal ini gue udah keren banget bisa ngejar mereka gitu kan. Ya tapi sayang sekali. Dan terkena lagi, terkena lagi, terkena lagi. Haduh, haduh, haduh. Padahal gue itu sudah sangat happy ya, dan mencatatkan waktu yang sangat konsisten gitu di 3 lap terakhir. 1:31.200. Ya mungkin para pembalap duo Ducati ini sisa bannya dikit ya, tidak ada grip, dan ya gue harus masuk ke area long lap penalty dan Peko Banyanya berulah menabrak gue sedikit. Oke, tidak apa-apa, kita lakukan dengan fair play ya. Cuman sayang sekali gue juga tersalip langsung oleh Jorge Martin. Dan di belakang gue lumayan berjarak dengan Bastian ini, jadi harusnya sih gue sangat aman ya untuk mempertahankan posisi 4 gitu. Cuman ya betul-betul sedih lah gue di race Mandalika ini. Harapan fans Indonesia pasti ingin pembalap kesayangannya menjuarai di GP Mandalika, karena momentum ini harus menunggu 1 tahun lagi gitu. Oke. Dan ya tidak apa-apa, gue sudah pasrah dengan Bastian ini terkena long lap penalty. Sayang sekali ya guys ya, karena di last lap jadi dia akan mundur posisinya, mendapatkan 3 detik ditambahin jarak waktunya. Jadi mungkin akan finish di posisi 8 apa 9, kita lihat saja nanti. Oke, untuk GP Mandalika tahun ini gua tidak berhasil menjuarai GP-nya ya, sayang sekali ya. Padahal sudah dikasih enak gitu dengan motornya, tapi terkena penalti di ujung lap. Gak apa-apa, yang penting masih finish, masih bisa berjuang untuk mempertahankan poin. Dan betul saja Bastian ini tadi posisi ke-9. Dan ini untuk tim championship Ducati sangat jauh guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye bye.